Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan satu contoh soal program linear dengan menggunakan metode simplex, yaitu untuk menentukan nilai maksimumnya. Jadi baik teman-teman, di sini terdapat satu contoh soal dari program linear. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Di antaranya, ada metode grafik dan ada metode simplex. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode simplex. Nah, metode simplex itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah dalam program linear. Nah, metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ke dalam metode simplex, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh atau ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Terus yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang berikut, memilih baris kunci. Yang berikut, menentukan unsur kunci dan mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, sekarang kita lihat pada soal ini. Suatu pabrik menghasilkan barang dengan dua model. Kedua model dikerjakan dengan dua mesin. Model 1 dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam dan mesin B selama 1 jam. Model 2 dengan mesin A selama 1 jam dan mesin B selama 3 jam. Waktu maksimum kerja untuk mesin A dan B berturut-turut 10 jam per hari dan 15 jam per hari. Keuntungan penjualan model 1 sebesar 10.000 per barang, sedangkan model 2 sebesar 15.000 per barang. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pabrik per hari adalah, untuk menyelesaikan soal di atas, terlebih dahulu kita harus menentukan apa-apa yang diketahui daripada soal tersebut. Nah, di sini saya misalkan bahwa model 1 sama dengan X1 dan model 2 sama dengan X2, ya. Misalnya ini saya ambil dari soal agar kita mudah menyelesaikannya. Nah, kita lihat pada fungsi kendala. Di sini terdapat fungsi kendala yaitu 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 10. Nah, kita lihat fungsi kendala yang pertama. Mengapa di sini terdapat 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 10? Nah, kita lihat kembali pada soal di atas bahwa model 1 dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam dan mesin B selama 1 jam. Nah, kita lihat bahwa kita sudah misalkan bahwa model 1 adalah X1. Di sini ya kan, di sini model 1 berarti X1. Jadi yang 2 ini berasal dari 2 jam ya, dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam dan X2 ini sama dengan 1 jam. Jadi di sini sama dengan 1, jadi 1 tidak perlu ditulis, jadi cukup variabelnya saja berarti X2 ya, dari 1 jam untuk mesin A. Kurang dari sama dengan 10. 10 ini dari mana? Ya, 10 ini berasal dari 10 jam. Karena untuk mesin A itu 10 jam. Ya. Nah, kita lihat fungsi kendala yang kedua. Berarti X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 15. Nah, kita lihat yang model 2. Nah, waktu kerja untuk mesin A tadi kan 1 jam. Jadi di sini sama dengan 1. Jadi satunya tidak perlu ditulis, jadi cukup variabel saja X1. Dan mesin B selama 3 jam, jadi 3x2. Kurang dari sama dengan 15. 15 ini berasal dari waktu maksimum kerja mesin B, itu 15 jam. Nah, di sini terdapat set sama dengan 10.000 x1 tambah 15.000 x1. Nah, di sini adalah fungsi tujuannya. Nah, 10.000 ini dapat dari mana? Karena di sini sudah ditentukan bahwa keuntungan penjualan model 1 sebesar 10.000. Jadi kan model 1 tadi kita misalkan dengan X1. Jadi 10.000 X1 ditambah 15.000 X2. 15.000 ini untuk model 2. Jadi saya misalkan bahwa model 2 itu adalah X2. Dengan syarat X1 dan X2 itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Di sini sudah ada syaratnya bahwa X1 dan X2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Belum kita menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex, kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk kanoniknya. Ya. Bentuk kanoniknya seperti ini.
Ya, dari fungsi kendala dan fungsi tujuan ini kita ubah ke bentuk kanoniknya. Nah, tujuannya apa? Agar mudah kita menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex. Ya, karena salah satu langkah yang harus kita pada saat menyelesaikan metode simplex itu kita menggunakan tableau. Ya, nah, jadi bentuk kanonik ini memudahkan kita untuk memasukkan nilai-nilai ini ke dalam tableau untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex. Ya, kita lihat fungsi tujuannya. Nah, dari fungsi tujuan ini kita ubah ke dalam bentuk kanoniknya menjadi set kurang 10.000 x1 kurang 15.000 x2 kurang 0 S1 kurang 0 S2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk kanoniknya atau bentuk persamaannya daripada fungsi tujuan tadi. Kita lihat yang fungsi kendala. Nah, kita lihat yang pertama, fungsi kendala sini masih bentuk pertidaksamaan. Nah, kita rubah ke dalam bentuk kanoniknya akan menjadi sebuah persamaan. Sehingga menjadi 2x1 tambah x2 tambah S1 tambah 0 S2 sama dengan 10. Begitu juga dengan fungsi kendala yang kedua. Jadi x1 tambah 3x2 tambah 0 S1 tambah S2 sama dengan 15 dengan syarat x1 dan x2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk memahami soal ini kita langsung saja atau untuk mengetahui berapa keuntungan maksimum oleh pabrik ini per hari, kita langsung menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex. Jadi baik teman-teman, kita menyelesaikan soal tadi dengan menggunakan metode simplex. Sekarang kita masuk pada tableau pertama. Nah, pada tableau pertama ini terdapat B0, B1, B2 dan variabel set S1, S2 dan set X1, X2, S1, S2, NK dan rasio. NK ini adalah nilai kanan. Nah, di sini terdapat bentuk kanonik dari soal tadi, kita sudah mengubahnya ke dalam bentuk kanonik. Nah, dari bentuk kanonik ini, nilai-nilainya kita langsung memasukkan ke dalam tableau ini, ya. Nah, kita lihat pada variabel yang pertama itu set, ya, nilai set di sini adalah 1, ya. Set adalah 1. Nah, kita lihat yang X1 di sini tertulis min 10.000. Nah, agar mudah kita menyelesaikannya, kita memasukkan dengan angka yang kecil saja ya. Di sini terdapat min 10, kita masukkan angka yang kecil saja menggunakan min 10. Ya. Min 10. Nah, yang X2 juga seperti itu. Di sini tertulis min 15.000, jadi kita masukkan angka yang kecil saja, itu min 15.000. Yang kecil itu min 15. Nah, kita lihat S1-nya di sini adalah 0, ya. S1-nya 0 dan S2-nya juga 0. Serta nilai kanannya 0 juga. Nah, sekarang kita lihat B1, ya. B1 berarti fungsi kendala ini, ya. Ini adalah fungsi ini, ya. Nilai setnya di sini adalah 0. Setnya 0. Dan nilai X1-nya di sini tertera 2. X1-nya 2. Dan X2-nya adalah 1. Di sini tertulis hanya variabel saja, yaitu X2. Nah, di sini otomatis ada 1. Jadi, sini X2-nya adalah 1. S1-nya adalah 1. Dan S2-nya adalah 0. Dan nilai kanannya adalah 10. Nah, sekarang kita lihat yang B2. Ya. Nilai setnya di B2 ini adalah 0. Dan X1-nya adalah 1. Di sini cuma variabel saja. Ini cuma variabelnya saja, itu X1. Jadi di sini otomatis ada 1. Berarti nilainya 1. X2-nya adalah 3. Dan S1-nya adalah 0. Dan S2-nya adalah 1. Dan nilai kanannya adalah 15. Nah, di sini sudah tertera itu batasnya, ya. Batas X1 dan X2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0.
hal yang perlu kita lakukan pada tabel pertama ini adalah kita mencari nilai X1 dengan X2 di antara tabel ini, apakah sudah optimal atau belum, ataukah lebih besar atau sama dengan 0 ya. Sesuai syarat ini ya. Kita mencari nilai X1 atau X2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ternyata X1-nya masih negatif dan X2-nya masih negatif. Ya. Jadi patut kita mengubah nilainya agar nilainya positif. Nah, tahap selanjutnya adalah kita menentukan kolom kunci. Ya. Syarat untuk kita menentukan kolom kuncinya itu, pertama kita harus mencari nilai yang paling kecil antara X1 dengan X2. Ya. Atau nilai negatif yang paling kecil antara X2 dengan X1. Nah, kebetulan di sini nilai yang paling kecil itu terletak pada X2. Ya. Di sini min 15 lebih kecil daripada min 10. Jadi, ini adalah kolom kuncinya. Ya. Langsung memberi tanda bahwa ini adalah kolom kuncinya. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita harus menentukan baris kuncinya. Ya, kita harus menentukan baris kunci pada tabel 1 ini agar bisa kita mengubah nilai setiap baris kunci. Ya. Nah, syarat yang harus kita lakukan agar kita bisa menentukan baris kuncinya adalah kita harus menentukan rasio terlebih dahulu. Ya, kita menentukan rasio di mana? Untuk menentukan rasio adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Ya, dibagi dengan nilai kolom kunci. Ya, sama dengan nilai kanan ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Rasionya 10. Terus yang berikut sama dengan nilai kanannya dibagi dengan nilai kolom kunci, hasilnya 3. Nah, pada tabel pertama ini kita sudah mendapatkan rasionya. Dan sekarang untuk menentukan baris kuncinya kita harus mencari rasio yang paling kecil. Ya, kita mencari rasio paling kecil. Nah, di sini kebetulan ada rasio 10 dengan 5. Dan yang paling kecil adalah 5. Dan B2 lah ini yang menjadi baris kuncinya. Ya, B2 ini yang menjadi baris kuncinya. Kita beri tanda untuk membedakan antara baris kunci dan kolom kunci. Ini adalah baris kunci. Nah, selanjutnya kita harus menentukan juga unsur kunci. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa itu merupakan unsur kunci atau tidak? Nah, perlu kita ketahui untuk menentukan unsur kunci, kita harus perhatikan titik potong antara kolom kunci dan baris kunci, atau titik temu antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini titik potong antara kolom kunci dan baris kunci terletak pada angka 3. Jadi, ini adalah unsur kunci. Nah, pada tabel pertama kita sudah menentukan kolom kunci, baris kunci, serta unsur kunci. Nah, sekarang kita mengubah nilai unsur kunci ini menjadi 1. Kita mengubah nilai yang baru untuk setiap baris kunci, ya. Tapi yang menjadi perhatian pertama, kita harus mengubah angka unsur kunci menjadi 1. Ya. Dan di sini terdapat angka unsur kuncinya itu 3. Jadi angka 3 ini kita harus ubah menjadi angka 1. Dan selebihnya angka 0. Ya. Jadi nilai di B1 angka ini kita ubah jadi 0. Dan angka ini juga akan kita ubah jadi 0. Ya. Nah, untuk itu kita harus tentukan rumus terlebih dahulu. Di mana B2 aksen sama dengan B2 mula-mula dibagi 3. Ya. Ini rumus untuk B2 aksen. Untuk merubah nilai yang baris ini sebentar. Nah, yang berikut
kita akan mencari atau mengubah nilai pada B1, ya. Mengubah nilai ini untuk menjadi 0, ya. Kita juga harus menggunakan rumus. Jadi rumusnya adalah B1 aksen sama dengan B1 mula-mula, ya. B1 mula-mula dikurangi B2 aksen. B2 aksen. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengubah nilai pada B0 ini, ya. Ya. Menjadi perhatian utama kita adalah kita merubah nilai ini menjadi 0, ya. Jadi kita menggunakan rumusnya menjadi B0 aksen sama dengan B0 ditambah 15 dikali B2 aksen. Nah, mengapa di sini tambah 15? Kita lihat di sini. Di sini berlawanan tanda, berarti di sini lambangnya negatif. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hasilnya 0? Otomatis kita jumlahkan dengan bilangan itu sendiri dengan tanda yang berlawanan. Misalkan di sini min 15, jadi kita tambahkan dengan 15 agar hasilnya 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rumusnya. Untuk itu kita akan merubah semua nilai pada tabel 1 ini dengan menggunakan rumus ini, dengan menggunakan masing-masing rumus ini setiap baris, agar memperoleh nilai X2 dan X1-nya itu optimal atau belum. Ya, untuk menentukan nilai X1, X2-nya apakah optimal atau belum. Oke, jadi baik teman-teman, sekarang kita masuk pada tabel kedua. Di sini tabel kedua terdapat B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, dan variabel Z, variabel S1, dan variabel X2. Mengapa di sini saya ganti dengan X2? Karena kita lihat pada tabel pertama bahwa unsur kuncinya terdapat pada baris S2-nya, ya. Jadi di sini S2-nya saya ganti dengan X2-nya. Nah, karena kita sudah mendapatkan rumus untuk menentukan nilai pada tabel kedua, jadi kita langsung menggunakan rumus ini, ya. Kita langsung menggunakan rumus ini untuk mengisi tabel kedua, yang menjadi pusat perhatian kita yang paling utama tadi terletak pada baris B2 yang terdapat unsur kuncinya. Jadi B2 aksen sama dengan B2 mula-mula dibagi dengan 3. Hasilnya 0. Lihat yang berikut sama dengan B2 mula-mula sama 1 dibagi 3. Hasilnya 0,333. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan rumus, jadi kita langsung log untuk menariknya agar mempersingkat. Nah, dan hasilnya pada B2 aksen seperti ini. Nah, kita lihat pada kolom kunci yang menjadi unsur kunci tadi sini 3. Nah, tujuan kita awalnya tadi kita merubah nilai ini menjadi 1. Dan di sini pada tabel kedua terbukti bahwa nilainya sudah menjadi 1. Nah, sekarang kita lihat pada B1 aksen. Rumus B1 aksen di sini sudah tercantum bahwa B1 aksen sama dengan B1 mula-mula dikurangi dengan B2 aksen. Berarti B2 aksennya ini, ya. Hasilnya adalah 0. Jadi sama dengan B1 mula-mulanya ini dikurangi dengan B2 aksen. Kurangi dengan B2 aksen. Hasilnya 1,66667. Nah, dan di sini juga kita sudah menggunakan rumus, kita langsung membeloknya lalu menariknya agar mempersingkat proses pengerjaan kita karena kita sudah menggunakan rumus. Nah, dan hasilnya seperti ini. Dan kita lihat, nah tujuan kita mengubah
nilai pada baris ini supaya menjadi 0, dan di sini pada tabel kedua terbukti bahwa nilainya sudah 0. Nah, sekarang kita mencari nilai B0 aksen, dan rumusnya sudah tercantum di sini. Jadi kita langsung memasukkan saja B0 aksen sama dengan B0 mula-mula ditambah 15 dikali B2 aksen dikali B2 aksen. Ya, hasilnya 1. Nah, kita lihat lagi yang di sini bahwa sama dengan B0 mula-mula ditambah 15 dikali B2 aksen, dan hasilnya adalah min 5. Dan di sini karena kita sudah menggunakan rumus, kita langsung membloknya lagi. Jadi inilah nilai dari B0 aksen. Nah, tujuan kita awalnya ialah kita mengubah nilai ini menjadi 0. Nah, dan di sini sudah terbukti pada tabel kedua bahwa nilainya sudah 0. Tahap selanjutnya, kita amati lagi. Apakah X1 dan X2-nya sudah lebih besar atau sama dengan 0 pada tabel kedua. Dan di sini kita amati nilai dari X1 dan nilai X2. Nah, kebetulan nilai X2-nya di sini sudah positif atau sudah sama dengan 0, dan X1-nya belum. Ya, nilai satunya masih negatif. Jadi masih bisa kita melanjutkan lagi ke tabel berikutnya untuk mencari nilainya agar positif, atau mencari nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena di sini yang nilai paling kecil hanya terletak pada X1-nya saja, jadi ini bisa kita jadikan kolom kuncinya. Ya, jadi di sini masuk saja sebagai kolom kunci. Kita langsung memberi tanda untuk membedakan. Ya, ini adalah kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Ya. Untuk menentukan baris kunci, nah sama dengan yang kita lakukan pada tabel 1 di atas itu, kita menentukan rasionya dulu. Nah, bagaimana caranya untuk kita menentukan rasio? Itu nilai kanan ini kita bagikan dengan nilai kolom kunci. Ya, jadi sama dengan nilai kanan ini dibagi dengan nilai unsur kunci. Yang berikut sama dengan nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah setelah kita mendapatkan rasio, kita harus menentukan atau kita harus mencari rasio yang paling kecil, ya, agar dijadikan baris kunci. Nah, di sini rasio yang paling kecil antara 15 dan 3 adalah 3. Jadi, B1 aksen ini yang menjadi baris kunci. Langsung kita memberikan tanda untuk membedakannya, bahwa ini adalah baris kunci. Nah, ini adalah baris kunci. Setelah kita menentukan baris kunci, kita juga perlu menentukan unsur kunci. Ya. Nah, unsur kunci sama halnya juga kita menentukan tadi yang kita lakukan pada tabel 1, itu titik pertemuan atau titik potong antara baris dan titik potong antara kolom kunci dan baris kunci. Ya, jadi titik pertemuannya ada di sini atau titik potongnya ada di sini. Di sini. Ya. Ini adalah unsur kunci. Nah, tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita merubah nilai unsur kunci ini agar nilainya 1. Ya. Kita merubah nilai unsur kunci ini agar nilainya 1. Dan nilai dari ini adalah 0, dan nilai ini juga harus 0. Ya. Jadi kita perlu menggunakan rumus. Jadi pertama-tama kita harus menentukan rumus terlebih dahulu. Itu B1 double aksen, B1 double aksen sama dengan B1 aksen dibagi dengan
1,6666667. Selanjutnya, kita juga harus merubah nilai yang terdapat pada B2 aksen, ya. Nah, dan tujuan taman kita adalah kita merubah nilai ini supaya hasilnya 0. Jadi kita juga perlu menggunakan rumus bahwa B2 double aksen sama dengan B2 aksen kurang 0,33333 kali B1 double aksen. Selanjutnya juga kita perlu mengubah nilai pada baris B0 aksen. Jadi B0 double aksen sama dengan, kita mengubah nilai ini juga agar hasilnya 0. B0 double aksen sama dengan B0 double aksen sama dengan B0 aksen tambah 5 dikali B1 double aksen. Di sini kita sudah mendapatkan rumus untuk kita melanjutkan pada tablo ketiga. Ya, sekarang kita lanjut pada tablo 3. Apakah tablo 3 ini hasil X1-nya sudah optimal atau belum? Jadi baik teman-teman, sekarang kita lihat pada tablo 3. Nah, pada tablo 3 ini terdapat B0 double aksen, B1 double aksen, dan B2 double aksen. Dan di sini terdapat variabel set, variabel X1, dan variabel X2. Nah, mengapa di sini terdapat variabel X1? Kita lihat pada tablo 2. Nah, pada tablo 2 ini terdapat unsur kunci. Itu unsur kuncinya terletak pada X1-nya. Ya, jadi S1 ini kita ganti dengan X1. Nah, untuk menyelesaikan tablo 3 ini, kita sudah cantumkan rumus di atas ya. Di sini terdapat rumus untuk B1 double aksen dan B2 double aksen serta B0 double aksen. Nah, yang menjadi unsur kunci pada tablo kedua yaitu terletak pada B1 aksen ya, B1 aksen. Jadi, kita langsung menyelesaikan pada B1 double aksen sama dengan B1 aksen bagi 1,66667. Hasilnya 0 ya. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan rumus, kita langsung menariknya saja. Nah, inilah hasil pada B1 double aksen. Nah, sekarang kita lihat pada B2 double aksen. Tujuan kita pada B2 double aksen ialah kita mengubah nilai ini agar hasilnya 0 ya. Kita mengubah nilai ini agar hasilnya 0. Jadi, di sini rumusnya sudah tercantum bahwa B2 double aksen sama dengan B2 aksen kurang 0,3333 dikali dengan B1 double aksen. Jadi, nah kita lihat pada B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurangi 0,33333 dikali dengan B1 double aksen ya, B1 double aksen ini. Nah, kita rubah nilai ini tadi, dari tujuan kita tadi kita rubah nilai ini menjadi 0. Jadi sama dengan
B2 aksen kurang 0,33333 dikali dengan B1 aksen ya. B1 aksennya ini ya. Ini. Jadi hasilnya 0 ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan rumus, jadi kita langsung membloknya untuk menariknya. Nah, ini hasil pada B2 double aksen ya. Ini adalah hasil dari B2 double aksen. Nah, kita lihat pada B0 double aksen ya, di rumusnya sudah tercantum juga di sini. Kita langsung memasukkan saja ke dalam tablo ini. Sama dengan B0 aksen ya, B0 aksen ditambah 5 dikali dengan B1 double aksen ya. Hasilnya 1. Nah, kita lihat yang kolom berikutnya sama dengan B0 aksen tambah 5 dikali dengan B1 double aksen kali dengan B1 double aksen. Jadi hasilnya 0. Nah, untuk memperoleh nilai selanjutnya, nah kebetulan di sini kita sudah menggunakan rumus, jadi kita langsung membloknya. Nah, jadi hasil pada B0 double aksen adalah ini. Nah, tujuan kita tadi pada tablo 3 adalah untuk melihat apakah X1-nya sudah lebih besar atau sama dengan 0 ataukah masih kurang dari 0. Nah, kebetulan pada tablo 3 ini X1-nya sudah 0. Jadi X1-nya sudah positif. Jadi di sini kita bisa berhenti. Di sini kita sudah bisa menemukan nilai maksimumnya. Ya, dari soal tadi kita bisa langsung menemukan nilai maksimumnya. Dari nilai maksimumnya adalah 90. Nah, di mana 90 tadi kita memperkecil pada penyelesaian tablo pertama. Sebenarnya pada tablo pertama ini adalah min 10.000, karena untuk memudahkan kita menyelesaikan dalam tablo ini langsung kita menggunakan angkanya saja yang kecil ya. Sebenarnya sini min 10.000 ya, min 10.000. Nah, kita ingin menyelesaikannya dengan mudah, jadi kita memasukkan angka yang kecil. Nah, seperti tablo 3 ini kita sudah mendapatkan nilai maksimumnya itu 90. Berarti di sini sama dengan 90.000 ya. Dengan nilai X1-nya itu 2,999 dan X2-nya adalah 4. Nah, untuk membuktikan apakah benar nilai maksimumnya ada 90, kita lihat pada fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya adalah ini ya. Z 10.000 X1 tambah 15.000. Jadi untuk mencari nilai maksimumnya kita langsung menemukan bahwa Z sama dengan 10.000 dikali dengan X1-nya di sini adalah 99 ditambah dengan 15.000 dikali dengan X2-nya adalah 4. Nah, dan benar bahwa nilai maksimumnya adalah 90.000 ya. Jadi nilai maksimum daripada soal tadi adalah 90.000, atau untuk maksimum yang diperoleh oleh pabrik per hari adalah 90.000 ya. Ini adalah nilai maksimumnya. Jadi demikianlah penyelesaian dari metode simplex dari soal program linear tadi. Jadi penyelesaiannya seperti ini.